Di sebuah zaman yang berlari tanpa henti, di antara riuh dunia yang semakin busy, ada jiwa-jiwa muda yang perlahan mencari arah. Ada anak-anak yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi yang kadang lebih cepat membentuk pikiran daripada hati yang semestinya memimpin jalan. Dan di tengah semua itu, lahirlah pertanyaan yang tidak selalu terdengar, tetapi terasa di dalam diam yang panjang. Akan menjadi apa mereka di masa depan? Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari sebuah perpisahan yang sunyi. Dari tangan kecil yang perlahan dilepas, dari mata yang mencoba tegar namun menyimpan rindu, dari hati yang belum sepenuhnya mengerti mengapa harus berpisah untuk bisa bertumbuh. Tangis itu bukan sekedar sedih, tetapi doa yang belum bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan dari langkah pertama yang ragu itu, sebuah perjalanan panjang dimulai. Di SMP Darut Tauhid Boarding School Putra ini, terkait visi dan misi di SMP Darut Tauhid Boarding School ini, untuk misi yang kita harapkan adalah bisa terbentuknya atau terwujudnya generasi santri yang memiliki karakter baik dan kuat, serta bisa melaksanakan nilai-nilai ketauhidan. Adapun untuk misi secara umum, kita mendasarkan pada 4 pilar pendidikan di Darut Tauhid itu sendiri. Yang pertama, bagaimana kemudian santri bisa menjadi orang yang bisa mengenal Allah. Ya, jadi ini tentang ketauhidan. Kemudian yang kedua, misi yang kedua ini terlamu dalam leadership, kepemimpinan. Bagaimana kemudian santri memiliki nilai kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, santri memiliki entrepreneurship, kemampuan untuk meng-create sebuah nilai yang bermanfaat. Dan yang keempat, misi ini terhimpun dalam wawasan lingkungan. Jadi dari wawasan lingkungan ini, santri diharapkan mampu bisa menjadi rahmatan lil alamin untuk seluruh alam yang ada. Terkait dengan visi misi ini, tentunya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga antara visi dan misi ini saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sistem pembelajaran yang ada di SMP Darut Tauhid, alhamdulillah mengintegrasikan 2 kurikulum nasional dan kurikulum Darut Tauhid. Jadi memadukan keduanya. Jadi tidak hanya pembelajaran hanya di kelas, tetapi pembelajarannya juga ada di luar kelas dan di asrama gitu. Untuk membedakannya, mungkin memang secara keseluruhan sekolah-sekolah lain juga sama ada karakter yang dituju. Kalau di Darut Tauhid itu ada sebuah karakter, yaitu karakter baku, baik dan kuat, yaitu baiknya kita ada ikhlas, jujur, tawadu, baik dan kuatnya itu adalah berani, disiplin, dan tangguh. Allah. Berbicara tentang pembentukan karakter kepemimpinan, di SMP Darut Tauhid sendiri tentunya memiliki beberapa tahapan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk saja santri dilibatkan dalam kegiatan kepemimpinan seperti itu. Nah, yang pertama, untuk tahapan langkah atau upaya yang kami lakukan untuk membentuk karakter kepemimpinan ini, yang pertama adalah proses pembiasaan. Jadi mau tidak mau bahwa kegiatan pembinaan terhadap karakternya itu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Seperti tadi ya, di awal ada proses pembiasaan. Jadi karakter itu akan terbentuk melalui proses pembiasaan. Kemudian yang kedua, ada proses keteladanan di dalamnya. Jadi tidak akan mungkin seseorang bisa melakukan aktivitas gitu ya, menjadi contoh ya,
kalau tidak memiliki teladan yang kita contohinya. Jadi kalau misalkan seorang santri ingin disiplin, maka tentunya para guru, musyrik, ustadz yang ada di lingkungan pondok ini juga tetap harus memiliki keteladanan bagi santrinya. Kemudian yang ketiga, harus ada proses penempaan. Jadi ya dengan latihan itu santri akan terbiasa dengan lingkungan-lingkungan sehingga tumbuh tuh keluar jiwa kepemimpinannya, ya. Terus kemudian yang keempat, melalui proses pembelajaran, karena mau tidak mau kepemimpinan itu satu bisa menular gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau tahu ilmunya, bagaimana cara memimpin, bagaimana mengambil keputusan dan lain sebagainya, ini bisa lebih mudah diadaptasi oleh santri dalam proses pendampingan ini. Kemudian ya tadi santri dilibatkan di berbagai kegiatan, sehingga ketika ada kegiatan di sekolah misalnya seperti itu, anak punya pengalaman gitu ya kalau dilibatkan di dalam berbagai kegiatan, sehingga tadi karakter santrinya itu bisa dapat. Ya satu tadi ya diulangi, adanya proses pembiasaan, kemudian ada keteladanan, kemudian ada proses penempaan, dan ada pembiasaan juga, ada pelibatan di dalam berbagai kegiatan di lapangan ya, di sekolah. Seperti misalkan OSIS, kalau di pesantren itu ada OPP, ada MPK, dan berbagai kegiatan lainnya ya di ekstrakurikuler. Untuk mengintegrasikan kurikulum kedua tersebut, kami alhamdulillah disupport oleh tim pendidikan di yayasan, karena pembelajarannya berarti di kelas itu menggunakan keduanya, mengintegrasikan nilai-nilai Islami dengan jargon-jargon yang ada di Darut Tauhid, serta mengaplikasikan pembelajaran itu berdasarkan nilai sunnah, nilai Quran ke dalam pembelajaran gitu. Nama saya Grenova Fatarayan Gunawan dari kelas 8E SMP Darut Tauhid Putra. Secara saya pribadi, saya menyukai sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana kita bisa belajar untuk mencari jati diri kita, passion kita itu mau apa. Dan yang kegiatan yang kedua ialah kegiatan ketika di luar kelas, di mana kita bisa belajar menanam. Pokoknya yang di dalam kelas tidak dipelajari, di luar kelas itu bisa jadi dipelajari. Itu mengapa saya suka hal tersebut. Saya kebetulan mengikuti ekskul basket, karena memang saya dari dulu, dari sebelum menjadi santri SMP Darut Tauhid Boarding School Putra, saya memang sudah menyukai ekskul olahraga basket, sehingga saya memutuskan ketika di sini saya untuk mengikutinya lagi. Di tempat yang baru, semua terasa asing. Waktu berjalan dengan aturan yang berbeda. Kebiasaan lama perlahan harus ditinggalkan, dan kenyamanan tidak lagi menjadi pusat dari setiap hari. Ada diam yang panjang, ada rindu yang tidak terucap, ada hati yang sedang belajar menerima. Namun justru di titik itulah perubahan mulai bekerja secara perlahan. Karakter tidak dibentuk dalam sehari, tetapi melalui proses panjang yang konsisten. Dari kebiasaan kecil, lahirlah kedisiplinan. Dari kedisiplinan itulah lahir ketangguhan.